Pada pagi hari ini kita bersama narasumber Bante Catamanotera akan mengambil tema cara mengubah watak buruk menjadi baik. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan langsung kepada Bante Catamanotera. Kami persilakan Bante. Terima kasih. Bu, Bapak, Saudara-saudara, selamat pagi, Namo Buddhaya. Bersama-sama pada pagi ini kita akan membahas kembali ajaran-ajaran Sang Buddha yang tadi telah diutarakan di depan oleh Pak Bima Widodo, yaitu bagaimana cara mengubah watak. Watak adalah suatu kebiasaan, hal-hal yang pernah kita lakukan dan sering kita sering kita lakukan, sering kita ulang, sehingga akan menjadi suatu kebiasaan atau watak itu sendiri. Bisa juga terkondisi karena faktor lingkungan, dari teman, dari sahabat, atau dari hal-hal yang kita lihat atau kita dengar. Itulah yang akan membentuk suatu sifat atau watak seseorang. Seperti halnya cerita Pangeran Ajata I. Waktu itu pangeran bertemu Dewadatta yang kemudian dipengaruhi oleh Dewadatta, di mana Dewadatta itu mempunyai niat yang tidak baik kepada Sang Buddha. Dia berusaha untuk mencari dukungan. Dewadatta adalah salah satu biku yang memang dia mempunyai kesaktian, kekuatan gaib. Bisa mempunyai ide untuk seolah-olah membuat adanya ular yang melilit di tubuhnya, dan juga kekuatan-kekuatan gaib yang lainnya, sehingga bisa membuat Pangeran Ajata I itu merasa tertarik dengan Dewadatta itu. Nah, kemudian setelah tahu bahwa Pangeran Ajata I itu sudah tergiur, sudah merasa dekat dengan Dewadatta itu, Dewadatta mulai membujuk, merayu, mengondisikan sesuatu yang tidak baik antara Ajata I dan juga orang tuanya, Raja Bibisara. Seolah-olah Pangeran Ajata I itu meminta supaya kerajaannya itu diserahkan kepada dirinya. Nah, dari situlah Pangeran Ajata I itu mempunyai sikap atau watak yang keras, yang kasar. Jadi itulah salah satu contoh terbentuknya suatu watak seseorang. Bisakah watak itu berubah? Kalau di Jawa ada istilah nak watuk kuwi iso mari.
Neng watak ada samari. Tetapi yang ternyata justru wato itu tidak bisa berubah, tidak bisa mari. Dari muda sampai tua sampai mati, watuknya tidak bisa berhenti-berhenti. Nah, ada juga seperti itu. Tapi watak yang sebenarnya juga bisa sembuh. Nah, untuk itu di dalam agama Buddha, Sang Buddha menjelaskan pula watak atau sifat seseorang. Ada orang yang memang mempunyai watak yang halus, ada yang kasar. Ada rincian-rincian watak. Ada orang yang punya watak atau karakternya atau sifatnya itu raga carita. Raga carita itu orang itu mempunyai kecenderungan atau watak nafsu keinginan yang paling menonjol. Jadi nafsu keinginan ya termasuk nafsu keinginan indria, kesenangan-kesenangan indria. Nah, begitu dia muncul keinginan-keinginan susah sekali untuk bisa dibendung. Tidak hanya pagi, tidak hanya siang, tidak hanya malam. Kadang-kadang nafsu keinginan itu bisa menjadikan suatu penderitaan bagi dirinya. Jadi ada yang memang orang mempunyai raga carita, nafsu keinginan yang paling menonjol, paling kuat. Ada pula orang yang mempunyai sifat atau watak berupa apa? Dosa carita, kebencian. Kebenciannya kuat sekali. Kalau sudah tidak senang itu susah untuk bisa hilang. Kebenciannya kuat sekali. Boleh diumpamakan, diibaratkan itu seperti orang memahat di sebuah batu nisan. Sulit sekali. Begitu kita memahat tulisan-tulisan di batu nisan, sulit untuk bisa dihilangkan, sulit untuk bisa dihapus. Berbeda kalau kita menulis di pasir, di pantai. Begitu kita menulis pagi, nanti siang atau sore air mulai pasang, terkena ombak, habis. Besok air surut, kita cari tulisan itu tidak bisa ketemu. Ada juga yang mempunyai kebencian yang melemah. Seperti orang menulis di air, hanya sekilas. Tapi yang dimaksud di dalam dosa carita itu, orang itu mempunyai kebencian yang menonjol, yang paling kuat. Kebencian terhadap siapapun. Biasanya mudah meledak, mudah marah, dan lain sebagainya. Itu dosa carita. Kemudian ada lagi yang disebut moha carita, kebodohan batin yang begitu menonjol. Yang dimaksud kebodohan batin di sini bukan berarti tidak bisa membaca atau menulis. Di kampung orang mengatakan buta huruf, bukan itu. Bukan berarti tidak bisa membaca atau menulis.
Tetapi yang dimaksud moha carita, kebodohan batin itu tidak bisa melihat sebagai yang baik itu dinyatakan sebagai yang baik. Sebaliknya yang jahat dinyatakan sebagai yang jahat. Kadang-kadang yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Itu seperti orang buta. Orang buta ketika dia di suatu tempat, mungkin di malam hari, kedinginan, karena merasa dingin, dia menemukan kain. Dia karena tidak bisa melihat apakah kain itu kotor atau bersih, tidak tahu. Tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan. Dia hanya merasakan, saya mendapat kain ini untuk kemul, selimut. Taunya apa? Taunya ternyata orang yang bisa melihat kain itu kotor. Ada ulet bulu. Sekarang kan kayak musim ulet bulu ya. Ada ulet bulu. Begitu dipakai awal pertama anget. Tapi ternyata itu banyak kotoran-kotoran. Dia merasa nyaman karena merasa anget, tetapi dia tidak menyadari akan bahaya yang bisa menimpa pada dirinya. Itulah moha carita, tidak bisa melihat hidup dan kehidupan ini sebagaimana adanya. Yang sering saya utarakan, sering saya ungkapkan, kita berusaha melihat hidup dan kehidupan itu sebagaimana adanya. Jangan kita melihat hidup dan kehidupan itu sebagaimana nampaknya. Melihat hidup dan kehidupan itu sebagaimana nampaknya dengan sebagaimana adanya itu berbeda. Nampaknya bagus. Nampaknya itu enak, tetapi belum pasti enak. Nampaknya indah, tetapi belum begitu indah. Kadang kita melihat, saya mempunyai kulit yang halus, rambut yang indah. Ya, kalau di dalam atau pada saat ada pentasbisan samanera, calon samanera itu dikasih perenungan. Ya. Kesa, loma, naka, dan taco. Ada tubuh jasmani ini, orang sering melihat itu indah, itu bagus, itu cantik, itu ganteng. Ya. Semua apakah lagi perempuan? Sesungguhnya yang nampak hanya 5 itu. Rambut di kepala, kemudian bulu, kemudian kulit, kemudian ada gigi, kemudian ada kuku. Ya. Itu sesungguhnya yang nampak. Coba kalau orang itu mengatakan, rambutnya indah, kulitnya indah. Kulit yang indah itu sedikit saja. Dibeset. Apa dibeset itu? Ya, diambil di kelotok. Kulit yang indah itu kita ambil sedikit aja. Pada saat kita makan, taruh di piring itu. Yang ternyata itu menjadi sesuatu yang menjijikkan. Begitu pula bulu. Orang mengatakan, bulunya indah. Seperti bulu ulet. Indah. Nah, itu kita ambil juga. Kita campur di tempat makanan. Menjadi sesuatu yang menjijikkan. Kuku pun juga demikian. Kukunya indah, kita potong. Menjadi sesuatu yang menjijikkan. Nah, disitulah kita itu sering kali melihat hidup dan kehidupan itu sebagaimana nampaknya. Bukan sebagaimana adanya. Nah,
Hal ini memang perlu kita pahami ke dalam batin. Ya. Dengan kita merenungkan, hanya orang yang suka dan mau merenungkan ke dalam diri yang akan bisa mengerti, memahami tentang apa yang disebut sebagai mana adanya, bukan sebagai mana nampaknya itu. Bu, Bapak, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu yang sekalipun orang pandai membaca, menulis, belum tentu pula dia bisa mengerti atau memahami apa yang disebut sebagaimana adanya itu. Nah, itulah moha carita. Artinya adalah orang yang mempunyai moha, kebodohan batin yang kuat. Ya, ini kecenderungan moha. Kemudian ada yang mempunyai vitaka carita. Suka khawatir, mau pergi juga engko kek. Nah, biasanya begitu. Kalau orang itu mau pergi, mau apa-apa, mau melakukan apa, di dalam batinnya itu sudah diprogram engko kek. Jangan. Dengan kita berpikir jangan, yang merupakan kekhawatiran itu bisa juga hal itu terjadi. Nah, jadi suka mempunyai kekhawatiran yang kuat, yang menonjol. Nah, kemudian ada juga yang disebut sada carita. Gampang percaya. Diomongi orang gini gampang percaya. Oh iya ya, betul ya. Nanti ketemu orang satu lagi, dikasih cerita, oh iya ya, cengli ya. Oh, omonganmu ciamik iki. Nah, begitu. Gampang percaya. Kok gampang le percaya? Nah, kalau orang itu gampang percaya juga berbahaya. Begitu dapat SMS, selamat, Anda mendapat undian dari Tenggo. Mendapat sepeda motor atau mobil, wah, lagi terang, senang sekali. Wah. Dia tidak dilanjutkan SMS di bawahnya itu, tapi harus menghubungi nomor itu. Begitu nomor itu dihubungi, oh ya, selamat ya, Anda mendapat undian. Mobil apa? Avanza, mobil Innova, sepeda motor. Tapi Anda harus nebus dulu, harus mengirim uang sekian sebagai ganti pajak. Orang yang mempunyai sada carita gampang percaya begitu saja. Oh, gampang kejean, buru-buru dia. Sekalipun jual sawah, jual omah, jual apa yang perhiasan, yang penting dia berpikir untuk bisa dapat. Nah, ini yang berbahaya. Dan ini sering kita temui di surat kabar, mungkin di televisi. Begitulah. Kalau dia mau berpikir seumur-umur hidup aja, jangankan makan kue Tenggo. Melihat saja bungkusnya seperti apa dan mengirim aja tidak pernah. Kok mendapat undian dari Tenggo? Tidak masuk akal. Tapi orang yang mempunyai sada carita, gampang percaya begitu saja. Mudah sekali untuk percaya, gampang percaya. Nah, kalau orang punya sada carita, bahaya di situ. Gampang le ditipu. Gampang le ditipu orang lain. Jadi makanannya orang jahat. Gampang le ditipu. Bisa habis. Dia punya kekayaan-kekayaan. Begitulah.
Pernah ada satu cerita di satu daerah. Nah, tidak perlu menyebutkan daerah mana, tapi ini juga kisah nyata. Ada seorang datang, bawa sepeda motor. Seolah-olah kenal dekat sekali sama rumah yang didatangi itu. Dia mengatakan, oh saya ini masih keluarga Anda. Lama tidak ketemu, saya sekarang tinggal di sini. Ya. Kalau bisa ini ya main ke rumah saya, besoknya datangi lagi. Diajak main betul. Pada saat berangkat itu bawa perhiasan, bawa uang. Ternyata perhiasannya, uangnya juga gampang diperucuti, diambil. Nah, Bu Bapak, Saudara-saudara sekalian, jadi sada carita mempunyai kepercayaan yang kuat, gampang percaya. Kemudian ada sebagai yang selanjutnya, yaitu bodhicarita. Bodhicarita ini orangnya suka dengan keindahan-keindahan. Hal-hal yang indah, hal-hal indah. Dan orangnya memang juga pandai, pinter. Kepandaian, kepinteran, kalau tidak hati-hati, itu pun juga bisa berbahaya. Jadi seseorang punya pengetahuan, orang itu punya kepandaian, kalau kepandaian itu tidak disertai dengan kebijaksanaan, itu pun juga berbahaya. Apa bahayanya? Bahayanya, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, suatu bangsa, suatu negara, atau suatu kelembagaan, atau apapun, itu bisa runtuh, bisa rusak. Karena orang-orang yang pandai tapi tidak mempunyai kebijaksanaan. Dengan kepandaiannya itu nanti untuk membobol Citibank. Siapa menyangka Melinda D, begitu toh, yang kemarin sempat tren, bisa membobol seperti itu. Tidak menyangka. Dan banyak lagi orang yang pandai, mempunyai kepandaian yang lebih, digunakan untuk melakukan sesuatu yang jahat, yang tidak baik, yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang banyak. Nah, itulah Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, sifat atau karakter atau watak yang dimiliki oleh seseorang. Masing-masing sudah tentu punya sifat atau watak yang berbeda-beda. Tergantung Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian bisa merenungkan, kalau begitu saya ini tergolong mempunyai watak yang seperti apa? Apakah raga carita? Apakah dosa carita? Apakah moha carita? Apakah witaka carita? Apakah sada carita? Atau yang bodhi carita? Kita merenung ke dalam diri kita masing-masing. Kita ini tipe yang mana? Apakah dari sifat atau watak-watak tersebut bisa berubah Bante? Menurut ajaran Sang Buddha, watak seseorang itu pun juga bisa berubah. Hanya kita butuh belajar. Tidak hanya sekedar belajar, tetapi juga praktek apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Memang secara
untuk idealnya, kalau kita mengenali watak kita, kita ini wataknya seperti apa? Kalau watak kita itu yang paling menonjol adalah raga carita, kita dianjurkan untuk meditasi dengan mengambil objek yang menjijikkan. Objek yang menjijikkan seperti apa? Mungkin melihat mayat atau jenazah. Pada saat dari proses awal sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, di situ bisa menurunkan, kita mempunyai watak itu bisa menurun. Jadi ini untuk menurunkan sifat atau watak yang mempunyai nafsu keinginan yang kuat. Nah ini bisa dengan meditasi asubha, objek asubha. Melihat mayat yang sudah sekian hari, apakah 3 hari, 4 hari, 5 hari, yang sudah menggelembung, yang sudah mecah, yang sudah banyak belatung-belatung, begitulah. Sebagai objek meditasi. Bagaimana kalau kebencian yang kuat? Kebencian yang kuat idealnya menggunakan metta atau karuna, cinta kasih maupun kasih sayang. Kita pancarkan kepada semua makhluk, tak terbatas, tak terhingga. Termasuk kepada orang-orang yang tidak suka, yang tidak senang kepada kita. Kita juga pancarkan metta itu. Pada saat sedang duduk, pada saat sedang berjalan, pada saat sedang berdiri, ataupun juga selagi mau tidur. Di dalam batin kita selalu kita memancarkan, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Tapi jangan dikasih tambahan yang belakang ini. Kecuali musuh saya. Jangan ditambah itu. Itu bukan cinta kasih yang diajarkan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha. Cinta kasih yang tulus, yang kita pancarkan. Sekalipun pada binatang sekecil apapun, kepada makhluk yang jauh maupun dekat, yang tampak maupun tidak tampak, kita pancarkan metta itu. Nah, hal ini bisa mengurangi kebencian yang kuat. Kemudian bagaimana Bante yang sifatnya itu oha carita? Nah, pakai anapanasati. Anapanasati ini memang pernapasan yang sesungguhnya bisa digunakan apapun sifat atau karakter atau watak seseorang itu. Karena anapanasati, pernapasan itu sesungguhnya objek yang netral. Tapi khusus ya, seperti orang yang mempunyai watak atau kecenderungan moha carita itu, dia mengembangkan pernapasan anapanasati. Merhatikan napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Kenapa toh Bante kok napas masuk, napas keluar harus diperhatikan? Itu hanya sebagai alat bantu supaya pikiran kita ini mau diem. Dengan pikiran itu mau diem, maka kita akan bisa melihat ke dalam diri kita. Apa yang sesungguhnya di dalam diri kita itu.
Dan di situ pula kita akan bisa muncul pengertian-pengertian yang benar. Nah, itu bagi orang yang mempunyai sifat atau watak moha carita. Perhatikan napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Demikian pula sebagai yang keempat, taka carita, dia juga bisa tetap menggunakan anapanasati. Dan sebagai yang kelima, sada carita, orang lek gampang percaya itu dia perlu menggunakan perenungan anusati seperti Buddhanusati, seperti Dhammanusati, seperti Sangganusati. Dhammanusati di sana dengan terang dan jelas kita dianjurkan begitu kita mendengar atau kita diajak untuk datang dan membuktikan. Begitu kita mendengar tidak langsung percaya, tetapi di situ kita dianjurkan datang dan membuktikan. Apakah itu buah itu betul manis? Nah, kita ambil buah itu. Kita ambil tidak cukup. Harus kita berusaha untuk mengupas buah itu. Kemudian berusaha untuk memakan buah itu. Baru kita bisa menyatakan, oh itu memang betul manis. Nah, Bu, Bapak, saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita punya sifat atau watak yang sering muncul kekhawatiran, hal itu baik sekali. Perenungan sifat-sifat luhur dari Sang Buddha, sifat-sifat luhur dari Dhamma, sifat-sifat luhur dari Sangga, Buddha guna, Dhamma guna, Sangga guna. Kemudian ada orang yang mempunyai bodhicarita, mempunyai kepandaian, kepinteran. Dia kalau berpikir pandai sekali orang. Nah, itu pun juga berbahaya kalau tidak diimbangi sertai dengan kebijaksanaan pula. Nah, dia harus mengimbangi bagaimana supaya selain kepandaian yang dimiliki, dia juga mengembangkan kebijaksanaan, meditasi, vipassana, berusaha melihat segala sesuatu sebagaimana adanya itu. Yang ternyata yang ada di dunia ini akan mengalami pada titik bangga. Muncul, berkembang, lenyap. Muncul, berkembang, lenyap. Perasaan senang muncul, ya berkembang, lenyap. Demikian pula ketidaksenangan juga sama. Apapun yang ada di dunia ini akan mengalami terus yang disebut perubahan dan perubahan. Nah, hal inilah kebijaksanaan untuk mengubah bagaimana sifat-sifat itu, watak-watak itu bisa berubah menjadi baik yang disertai dengan kebijaksanaan itu. Hanya Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, ada yang memang orang yang berusaha untuk mengubah watak itu dalam waktu sekejap. Bisa. Ada yang memang butuh waktu. Ya. Butuh waktu tidak hanya seminggu, tidak hanya sebulan, tidak hanya setahun, tidak hanya 10 tahun. Kadang waktu yang dibutuhkan, yang diperlukan
itu juga berbeda-beda. Tergantung orang itu mempunyai juga kekuatan-kekuatan kebajikan. Ada orang yang berlatih dalam waktu sekejap. Kalau diupamakan, diibaratkan sesuai di dalam Anggutara Nikaya 133. Sang Buddha memberikan satu perumpamaan seperti halnya seekor kuda. Kuda yang pandai. Begitu dia melihat bayangan pecut. Ibu bapak, saudara-saudara tahu pecut? Tahu ya? Cemeti ya, yang untuk nyabet-nyabet itu ya. Pecut atau cemeti. Begitu sang kusir itu menggerakkan pecut atau cempeti itu, kuda tersebut belum sampai dipukul, dia sudah lari. Dia tahu, dia mengerti. Nah, ini adalah orang yang bisa mengerti, memahami, atau bisa segera meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik. Bisa segera merubah dirinya untuk menjadi baik. Tetapi juga ada sebagai yang kedua, kuda tersebut, pecut atau cemeti itu sudah diangkat, tapi baru disabet ke bahasa Indonesia apa? Ya itu yang saya maksud. Dicambuk. Tidak sampai keras, cuman digerakkan di atas rambut kuda itu. Dia sudah bisa mengerti. Lari. Nah, memang ada yang jenis seperti itu. Ada juga yang sudah dipukul sambil dibentak, baru dia lari. Ya. Kadang cuma disenyumi, diesemi sudah tahu, oh maksudnya bapak saya, ibu saya, maksudnya mama, papa saya begini. Cuma diesemi sudah mengerti. Tapi yang tingkatannya tadi pembantu, diesemi dia tidak mengerti, dikira malah senang. Oh, bos saya senang ya sama saya. Begitulah. Semu bupati disemu. Hari ini kok panas ya? Oh ya Bante, betul panas hari ini. Oh mataharinya sekarang buka cabang di mana-mana. Oh indahlah. Maksudnya itu kita disemu. Hari ini panas ya. Bukan karena matahari buka cabang di mana-mana, justru di dalam matahari malah adem. Soalnya AC-nya sentral. Tapi yang dimaksud, hari ini kok panas ya. Artinya, butuh air minum. Butuh air minum. Ngelak. Jadi, semu bupati. Jadi nanti kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di rumah, ada tamu, ada teman, sahabat yang datang ke rumah. Ya. Mungkin juga yang punya rumah, atau kita tamunya itu, mungkin saking asiknya diajak ngobrol ngalor ngidul. Kok enggak selesai atau ngecemos terus. Tengok jam, ngap-ngop, itu sesungguhnya tanda kok ndak rampung, sesungguhnya itu.
Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, sama. Kuda-kuda tadi, ada yang dengan melihat bayangan cemeti pecut, dia sudah lari. Ada yang harus disentuh dengan pecut, dia baru lari. Ada yang sudah disabet dengan pecut, dicambuk dengan pecut, kemudian ditusuk, dia baru lari. Ada yang memang harus dicambuk sekuat tenaga, kemudian ditojoh-tojoh, dia baru lari. Ada yang seperti itu. Ada di antara kita yang mungkin begitu mendengar, melihat bayangan, hanya sebatas melihat simbol-simbol dari Dhamma, ajaran Sang Buddha. Kita sudah mengerti, kita sudah memahami dengan simbol-simbol itu. Misalnya simbol-simbol dipasang di depan Dhammasala. Ada simbol apa, oh maksudnya begini, kita tahu. Tapi ada juga yang harus ditunjukkan, butuh waktu. Nah, sama sesungguhnya seperti kita semua dalam rangka untuk mengubah watak. Kadang-kadang kami para biku juga menunjukkan, juga kadang-kadang melihat harus dengan pakai cara apa. Sang Buddha sendiri pun juga demikian. Siapa yang dihadapi? Kalau beliau berhadapan dengan seorang petani, apa yang disampaikan itu yang sekiranya bisa dipahami, dicerna oleh alam pikiran seorang petani. Bagaimana nanam yang baik, bukan bagaimana tidur yang baik. Kalau tidur yang baik itu dianjurkan kepada orang yang tidak bisa tidur. Dengan seorang petani, bagaimana yang bisa dipahami alam pikiran seorang petani? Cara bercocok tanam, cara membajak, begitulah. Kalau berhadapan dengan seorang pedagang, cara yang disampaikan pun juga yang bisa dipahami, dimengerti oleh pedagang. Demikian juga dengan raja. Caranya juga Sang Buddha melihat, menyesuaikan siapa yang dihadapi. Bu Bapak, saudara-saudara sekalian, namun itu semua juga tidak bisa terlepas dengan ajaran Sang Buddha. Untuk mengubah watak itu, bagaimana? Kita tidak bisa melepaskan sila, moralitas yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Cara berbicara, tindakan atau perbuatan, tubuh jasmani, sila, kemudian samadhi, kemudian juga kebijaksanaan. Tidak bisa terlepas dari itu. Apapun cara yang disampaikan, tidak bisa terlepas dari sila atau samadhi atau panya. Inilah Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Dan ini sebagai awal untuk dilanjutkannya, yaitu diskusi atau tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan pada Bapak Imam Widodo.